Shalom jua-jua man banta kerina muria GBKP ija pape kita ringani bas paksa enda jumpaka kita ibas bahan PA Morianta ibas minggu enda alu tema di batakap mempelimikan anak. Ibu dibas kitab Kejadian 30 ayat sada ayat 10 telu. Mari dage senina moria kerina kita sikap kita sope kita bangkat kubas kata di bata enda ertoto kita lebih. Ertoto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Kamkap di bata si erkuasa nandangi kegeluhan kami. Si ngasup mereken man kami. Erbagi-bagi pemere si banci. Mencidahkan kekelengan nandangi kami manusia. Tuhan ni bas paksa enda. Hati kami guna benakan bahan PA Moria kami minggu enda. Kami singajari kami Tuhan gelah banci pe. Terantusi kami karena katandu indah. Ngerana kam sebab reh kami ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Kejadian 30 ayat sada 10 telu ku ogekan man banta kerina senina moria. Tapi Rahel lalap lalit pupusna ema kacian Atena man kakana. Arkiteken sieni naman Jakub berekerlah man bangku anak. Adilang mati aku. Merawa ati Jakub man Rahel. Janah nina, lapo kap aku di bata. Iya nge si erbahanca kam lamupus. Nina Rahel, enda kap suruh-suruhan ku Bilha. Ras kamedem, gelah banci ipupusna anak man bangku. Alu bage, banci aku jadi pernanden arah iya. Maka ibreken Rahel me si Bilha man perbulangan na. Jenari arsada kula Jakub ras Bilha. Mahuli kula Bilha. Maka ipupusna sekala anak dilaki man Jakub. Nina Rahel. Engkau ibenarkan di bata aku. Engkau ibagikan na pertotonku. Jana ibreken na man bangku sada anak dilaki. Maka ibahan na gelar anak dan. Mahulika kula Bilha. Tubuhka anak na dilaki peduakan. Nina Rahel, engkau kupekeri gegehku erbebe ngelawan kakangku. Janah aku engkau menang. Maka ibahanna gelarna Naptali. Kenca engkau itahlea maka ia engkau ngadi mupus. Maka ibrekenna suruh-suruhkenna Silpa jadi ndahara Jakub. Kenca bage ipupus Silpa sekala anak dilaki. Nina Lea sangap kelaku. Maka ibahanna gelar anak Gad. Ipupus Silpa ka anak dilaki si Deban. Maka nina Lea, oh riah na kuakap. Genduari kerina diberu ngatakan maka aku meriah kuakap. Maka ibahanna gelar anak Aser. Ya, senina moria dalam berbahasa Indonesia ku coba menjelaskan tentang tambahan bahan PA kita hari ini. Dalam beberapa kali percakapan bimbingan pranikah yang kami lakukan sebagai seorang pendeta, kami seringkali bertanya kepada calon pengantin, kira-kira apakah tujuan mereka untuk menikah? Maka tidak jarang para calon mempelai selalu menjawab supaya mendapatkan keturunan pendeta. Karena di Alkitab juga kan sudah dikatakan beranak cucu dan penuhi bumi, kata mereka. Lalu pertanyaan kembali kami tanyakan kepada mereka. Nah, seandainya kalian tidak diberikan anak, tidak diberikan keturunan dalam pernikahan kalian, bagaimana kira-kira apa yang sudah kalian persiapkan? Lalu mereka dengan tegas kembali menjawab, oh aman pendeta, tidak apa-apa, tidak masalah, nggak masalah bagi kami. Nah, tetapi pada kenyataannya apa yang mereka lontarkan di dalam pembimbingan pranikah tersebut tidak seperti kenyataan yang terjadi. Sehingga tidak jarang keluarga-keluarga muda mengalami banyak masalah dalam rumah tangga mereka. Karena ketidakadaan anak, tidak memiliki keturunan. Sehingga terjadi banyak cekcok, saling salah menyalahkan. Tidak semudah apa yang sudah mereka utarakan tentang kesiapan menjadi keluarga di dalam bimbingan pranikah tersebut. Nah, selain dalam diri mereka sendiri, ternyata ada tuntutan dari sosial budaya masyarakat, keluarga-keluarga terdekat yang mengutamakan kehadiran anak sebagai berkat bagi keluarga tersebut. Jadi ada pemahaman bahwa kalau tidak memiliki keturunan atau tidak punya anak,
seringkali itu dianggap sebagai keluarga atau pasangan atau pernikahan yang tidak diberkati, keluarga yang memiliki banyak kekurangan, keluarga yang terhukum. Mungkin karena itu, mungkin karena ini, penghakiman demi penghakiman selalu terjadi. Nah, hari ini kita belajar dari cerita keluarga Yakub, bagaimana persaingan ketat antara Rahel dan Lea yang saling bersaing bagaimana memiliki anak, bagaimana memperbanyak anak. Itu merupakan sebuah pengakuan kehormatan bagi mereka. Sehingga Rahel yang lama belum memiliki anak mendesak suaminya untuk memberikan anak baginya. Dan dia sampai memberikan sebuah ancaman bagi suaminya, kalau tidak memiliki anak dia akan mati saja. Tetapi suaminya menjawab bahwa Tuhanlah yang membuat engkau tidak memiliki anak. Tetapi Rahel marah. Lalu dia memberikan seorang budaknya, si Bilha, untuk suaminya supaya dia mendapatkan keturunan. Nah, lalu Bilha melahirkan sampai 2 kali dan Rahel bangga memiliki anak dari Bilha yang sudah berjumlah 2 orang. Nah, di lain sisi juga seorang Lea yang juga sudah memiliki anak, tetapi karena dia melihat saudaranya Rahel juga sudah memiliki anak, dia tidak mau ketinggalan dan dia takut tersaingi. Sehingga Lea juga meminta Yakub bersama dengan budaknya Silpa untuk mendapatkan keturunan. Nah, setelah mendapatkan keturunan ada sebuah kepuasan. Dia merasa senang dan dia merasa bernasib baik. Bahkan dia mengatakan, semua orang mengatakan kepada aku bahwa aku begitu bahagia. Dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana kecemburuan dan iri hati karena memiliki anak dan karena ingin mendapat pengakuan dari orang banyak, itu menyelimuti hati dan pikiran mereka berdua. Sehingga apa yang mereka kerjakan itu bisa saja tidak masuk akal. Bahkan memberikan orang lain bagi suaminya pun mereka kerjakan demi kepuasan tersebut. Nah, Senina Moria, dari cerita ini kita belajar bagaimana kita sebagai Moria-Moria memahami bahwa kehadiran anak merupakan pemberian Tuhan. Anak adalah anugerah Tuhan, itu yang sering kita ketahui, dan merupakan salah satu berkat Tuhan bagi setiap keluarga. Artinya kehadiran seorang anak merupakan sebuah misteri ilahi yang tidak bisa kita pahami. Karena semua ada karena rencana Tuhan bagi masing-masing keluarga. Ada yang segera mendapatkan anak, ada yang harus menunggu beberapa bulan, beberapa tahun, bahkan puluhan tahun kemudian. Apa yang Tuhan kerjakan tidak sesuai dengan rencana yang sudah manusia rencanakan. Jadi kejadian seorang anak pun di dalam kandungan juga tidak sepenuhnya dapat diketahui secara kemanusiaan. Mengapa bisa pertemuan sel telur dengan sperma bisa menghasilkan zigot lalu menjadi anak manusia? Tidak ada yang tahu. Bahkan ilmu kedokteran sendiri pun tidak dapat menyimpulkan dengan pasti. Tetapi sesuatu yang pasti adalah itu semua karena rahasia Tuhan. Hasil karya Tuhan yang luar biasa. Kuasa Tuhan yang tidak pernah bisa kita pikirkan dan bayangkan bisa membentuk semuanya menjadi seorang manusia. Nah, artinya anugerah anak itu jelas merupakan hasil buatan dan karya ciptaan Tuhan yang seharusnya kita syukuri, kita hargai dan kita akui. Dengan demikian perlu kita sadari bahwa tidak serta-merta keluarga yang tidak memiliki anak dengan segera setelah mereka menikah karena mereka tidak diberkati atau karena mereka tidak dipercayakan oleh Tuhan, atau ada kata-kata yang seringkali membuat tidak enak ya, tidak top chair dalam bahasa-bahasa yang seringkali dipergunakan oleh orang-orang di luar sana, atau bahkan dikatakan tidak bisa urus diri, terlalu sibuk dan lain sebagainya. Mari kita hilangkan penghakiman-penghakiman seperti itu. Anak merupakan salah satu berkat Tuhan dalam sebuah pernikahan. Ingat, Senina Moria, salah satu. Artinya masih banyak berkat Tuhan yang lain yang diberikan Tuhan bagi setiap pasangan. Sehingga kalau kita menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita,
pasti tak terhingga berkat-berkatnya. Lalu mengapa kita hanya fokus kepada berkat yang satu itu, yaitu anak? Karena beberapa faktor yang sudah mempengaruhi kehidupan kita pada umumnya, dari segi sosial, budaya, psikologi, keakuan, kehormatan, dan sebagainya. Hari ini, pesan bagi kita, bagi Moria yang sudah memiliki anak, tetap bersyukur dan menjaga karunia anugerah Tuhan dengan baik. Dan tidak untuk dipersaingkan dengan pasangan yang belum memiliki anak. Karena semua kembali kepada rencana Tuhan. Jangan pernah menjadi Tuhan bagi orang lain dengan mengatakan hal-hal yang negatif dan mengucilkan pasangan-pasangan yang belum memiliki anak. Hindari penghakiman, penilaian yang belum pasti kebenarannya. Tetapi tetap berikan pemahaman kepada mereka bahwa Tuhan punya berkat yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Semuanya karena kuasa Tuhan. Nah, bagi Moria-Moria kami yang belum memiliki anak, mari, inilah kabar baiknya pada hari ini dalam PA Moria kita. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah marah, apalagi memberi ancaman dan merasa diri rendah di antara yang lain. Ingat dan hitunglah banyaknya berkat lain yang sudah kita terima. Bersyukur terus atas berkat Tuhan. Tetaplah fokus bukan hanya pada kehadiran anak saja di tengah keluarga, tetapi bagaimana memberikan hubungan komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga antara suami dan istri dan juga keluarga besar kita. Tetap menjaga keharmonisan keluarga dengan baik, nikmati kehidupan yang diberikan Tuhan, dan tetaplah berdoa untuk hubungan suami istri yang sudah dibangun. Dan itu adalah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Ingat, kehadiran seorang anak merupakan salah satu berkat Tuhan. Salah satu anugerah Tuhan, salah satu pemberian Tuhan dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi itu bukan satu-satunya dan hanya salah satu berkat Tuhan. Karena banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Yang mungkin kita perlu lihat, perlu kita rasakan dan perlu kita nikmati kembali. Selamat menikmati berkat Tuhan bagi kita semua dan kita percaya waktu Tuhan akan menjadi waktu yang terindah bagi setiap pasangan-pasangan yang merindukan anak di tengah-tengah keluarganya. Tidak tertutup kemungkinan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya diberikan Tuhan tepat pada waktunya. Selamat menikmati berkat Tuhan, pemberian Tuhan, dan biarlah kuasa Tuhan yang tetap memberikan kita kasih karunia-Nya yang selalu memampukan kita bersyukur dan melihat berkat-berkat yang lebih luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan, Shalom mejuah-juah manbanta kerina. Mari senina Moria, ras kita atoto si tutup pe anta enda. Terpuji termulia gelarmu, oh Tuhan, sebab kami nggondengkahkan katandu. Yantusi kami kena katandu Tuhan. Maka te kami anak enda masalah sada berkat Tuhan ibas geluh kami. Si harus isyukuri kami. Adi nggo iberikan Tuhan man kami. Adi lengap iberikan Tuhan man kami. Te kami Tuhan melala dengan kaidah kami berkat-berkat si deban. Si enggo iberikan Tuhan man kami. Maka alu bagi Tuhan tetap semangat kami. Tetap megegeh kami. Jangan banci kami saling menopang. Lah kami saling saing menyaingi. Sebab kerina kegeluhan kami enda. Erpalaskan kuasa di bata ibas geluh kami. Bagenam dage Tuhan ibas PA Moria kami enda yendeskan kami kerina geluh kami. Kerina perbeben kami ibas gelar Yesus Tuhan ras juru selamat kami simbeluh. Amin. Ya bagem akap kami senina Moria ibas bahan suplemen PA Morianta minggu enda. Selamat berPA, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.